Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahtiar Imani, CGP Angkatan 10, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan ini akan menyampaikan koneksi antar materi dari pembelajaran yang telah dilakukan, yaitu pada modul 1.1. Jika kita meninjau ulang keseluruhan materi yang telah dipelajari, yaitu dari pendahuluan, kemudian mulai dari diri sendiri, kemudian eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, dan elaborasi pemahaman, maka dapat dibuat koneksi antar materi. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya sebelumnya mempercayai bahwa murid adalah seperti kertas kosong yang nantinya akan dicoret-coret oleh guru atau orang dewasa. Saya juga sebelumnya mempunyai pemahaman yaitu memisahkan antara pendidikan dan kebudayaan. Saya menganggap antara pendidikan dan kebudayaan adalah hal yang berbeda dan bukan satu kesatuan yang utuh. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini adalah ternyata murid bukanlah seperti kertas kosong yang nantinya akan dicoret-coret guru atau orang dewasa, tetapi sebenarnya murid sudah memiliki kodrat alam atau potensi diri. Maka kewajiban seorang guru adalah menuntunnya dengan cinta kasih dan keikhlasan. Bagaimana seorang guru mampu menebalkan garis potensi yang masih samar agar menjadi lebih jelas terlihat. Dan selanjutnya, setelah mempelajari modul ini juga ternyata pendidikan dan kebudayaan adalah suatu kesatuan yang utuh. Pendidikan adalah persemaian budaya di masyarakat yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro adalah yang pertama tentang pendidikan yang berhamba pada murid, yang kedua kalimat menuntun, yang ketiga guru bagaikan petani, yaitu sebagai tukang kebun kehidupan, yang keempat guru dan murid harus berkolaborasi, yang kelima adalah tentang merdeka belajar, dan yang keenam adalah berbudi pekerti yang luhur. Kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang saya pelajari dalam modul ini adalah yang pertama, menuntun. Dalam sosiokultural masyarakat Jawa, menuntun dimaknai pamong atau among. Maksudnya adalah pendidikan, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Yang kedua, kodrat anak adalah merdeka dan bermain. Manusia merdeka adalah mereka yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Menurut Ki Hajar Dewantoro, permainan anak itulah pendidikan. Pendidikan harus memahami bahwa kodrat anak adalah bermain. Dan melalui permainan, pendidikan dapat menuntut tumbuh kembangnya kodrat anak dan mengembangkan budi pekerti anak. Yang ketiga, pendidikan yang berpihak pada anak. Seperti yang diungkapkan Ki Hajar Dewantoro, yaitu bebas dari segala ikatan dengan suci hati, mendekati sang anak, bukan untuk meminta suatu hak, melainkan untuk berhamba kepada sang anak. Untuk berhamba pada sang anak maksudnya adalah pendidikan yang berpihak atau berpusat kepada murid. Yang keempat, yaitu anak bukan tabula rasa. Maksudnya adalah anak bukan kertas kosong yang bisa digambar semaunya sesuai keinginan orang dewasa.
tetapi anak lahir dengan membawa kekuatan kodrat yang masih samar-samar, yaitu kodrat alam. Dan tujuan pendidikan adalah menuntun anak untuk menebalkan garis samar-samar tersebut agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Menebalkan laku anak yaitu dengan kekuatan konteks diri anak. Yang kelima yaitu budi pekerti. Budi pekerti adalah bersatunya atau perpaduan yang harmonis antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Siswa tidak hanya cerdas, tetapi juga mempunyai budi pekerti yang luhur. Yang keenam, guru seperti petani, yaitu sebagai tukang kebun kehidupan. Seorang petani dalam hakikatnya sama sebetulnya kewajibannya dengan seorang pendidik, yaitu ketika menanam jagung misalnya, hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung. Ia dapat merawat jagung dengan baik, membasmi hama yang mengganggu hidup tanaman jagung tersebut. Tetapi petani juga tidak dapat memaksa benih jagung yang ditanam akan tumbuh menjadi padi. Jagung akan tumbuh sebagai jagung, dan ketika menanam padi, maka ia akan tumbuh sebagai padi. Jangan paksa jagung menjadi padi. Yang ketujuh, pesan kunci refleksi filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantoro adalah guru dan murid berkolaborasi, menggali dan mengembangkan potensi siswa untuk menginisiasi, yaitu menciptakan kedalaman atau rasa takjub dan kasmaran pada spiritual, intelektual, dan sosial untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia atau istilahnya student well-being. Refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru yang saya peroleh dalam modul ini dan perubahan diri yang saya alami dan saya praktekkan di sekolah dan kelas saya adalah tentang yang pertama menuntun dua kodrat anak yaitu merdeka dan bermain, yang ketiga adalah pendidikan yang berpihak pada anak, yang keempat adalah anak bukan tabula rasa, yang kelima adalah tentang budi pekerti, dan yang keenam, guru ibarat petani sebagai tukang kebun kehidupan. Hal baru yang saya ketahui mengenai diri saya setelah proses ini adalah bahwa banyak hal yang harus saya perbaiki, khususnya untuk lebih mengenal dan memahami siswa, yaitu kodrat alam. Semoga pembelajaran yang saya lakukan ke depannya dapat membuat siswa nyaman, selamat, senang, dan bahagia. Semoga mampu menjadi guru yang lebih baik lagi. Proses pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro secara konkret yang dilakukan oleh sekolah kami, yaitu dengan adanya kegiatan Jumat Prasaja. Jumat Prasaja yaitu akronim dari pembiasaan berbahasa Jawa. Jumat Prasaja adalah kegiatan yang dilaksanakan pada hari Jumat bertujuan untuk menumbuhkan potensi berbahasa Jawa, baik lisan maupun tulisan, dengan berbagai metode yang menarik, diantaranya menulis Hono Coroko, kata sehari-hari, kemudian belajar kromo inggil, bagian tubuh, kemudian ada lagi puzzle, lirik lagu daerah, dan lain sebagainya. Demikian yang saya sampaikan tentang koneksi antar materi, yaitu berupa kesimpulan dan refleksi pembelajaran modul 1.1. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada Bapak Instruktur, yaitu Bapak Suhada, kepada Bapak Fasilitator, yaitu Bapak Pariyadi, kemudian tidak lupa kami ucapkan kepada pengajar praktik kami, yaitu Ibu Nurul Istiqomah. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.